Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilman Imaduddin. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fenomena yang ramai saat ini, yakni ada hustle culture. Hustle culture adalah pola budaya yang menempatkan kerja keras dan kesibukan sebagai standar ideal dalam menjalani kehidupan. Dalam konteks ini, semakin padat jadwal seseorang, semakin besar pula persepsi bahwa ia sukses, produktif, dan bernilai. Fenomena ini berkembang seiring meningkatnya ekspektasi sosial di lingkungan kerja dan pengaruh media sosial yang menampilkan rutinitas ambisius sebagai inspirasi atau panutan. Dalam berbagai platform digital, banyak individu membagikan aktivitas mereka yang penuh target, proyek, dan pencapaian, baik dalam konteks profesional maupun personal. Narasi semacam kerja dulu, nikmatin kemudian, atau tidak ada waktu untuk istirahat menjadi slogan yang sering didorong secara tidak langsung melalui konten-konten bertema motivasi atau dokumentasi rutinitas harian. Hal ini menciptakan tekanan psikologis bagi banyak orang yang terus aktif, seakan-akan waktu istirahat adalah kemewahan yang tidak pantas dinikmati. Munculnya hustle culture juga didorong oleh meningkatnya persaingan kerja, ketidakpastian ekonomi, dan ekspektasi sosial untuk menjadi berprestasi dalam usia muda. Bagi sebagian orang, bekerja terus-menerus bukan hanya pilihan, tetapi kebutuhan agar tetap relevan, diakui, atau bahkan sekedar bertahan hidup. Dalam konteks ini, waktu istirahat dan pemulihan justru dianggap sebagai kelemahan atau kemunduran. Hustle culture bukan sekedar tren atau pilihan gaya hidup, tetapi juga fenomena psikososial yang perlu dikaji secara kritis. Ia berinteraksi dengan faktor internal seperti motivasi dan harga diri, serta faktor eksternal seperti ekspektasi sosial dan teknologi digital yang mempercepat siklus kerja dan perbandingan sosial. Ada beberapa dampak psikologis dari fenomena ini, di antaranya dari pikiran. Individu yang terpapar hustle culture cenderung memiliki pola pikir kaku dan terpusat pada produktivitas sebagai sumber utama harga diri. Mereka sering mengalami distorsi kognitif seperti overgeneralization, meyakini bahwa keberhasilan hidup tergantung sepenuhnya pada seberapa sibuk dan produktif mereka. Catastrophizing, membayangkan kegagalan besar hanya karena tidak bekerja seharian penuh. Keyakinan ini yang berkembang adalah aku berharga jika aku terus bekerja, atau beristirahat itu membuang waktu. Pola pikir ini membuat individu sulit membedakan antara istirahat yang sehat dan kemalasan, karena semua bentuk jeda dianggap menghambat kemajuan. Lalu, secara emosional, individu yang terus-menerus berada dalam tekanan untuk produktif dapat mengalami stres dan kecemasan kronis, terutama saat mereka merasa kurang sibuk dibanding orang lain di media sosial. Rasa bersalah ketika beristirahat atau tidak melakukan aktivitas produktif. Kekosongan emosional yang muncul akibat kelelahan emosional jangka panjang hingga kehilangan makna dari pekerjaan itu sendiri. Dalam beberapa kasus, individu bisa mengalami gejala awal depresi karena tekanan batin yang tidak tersalurkan dan tidak diberi ruang untuk pulih. Nah, dari sisi sikap dan tingkah laku, individu yang terdampak hustle culture menunjukkan sikap pesimis terhadap overworking, bahkan menganggap kurang tidur dan lembur sebagai bentuk komitmen dan keberhasilan. Penurunan perilaku self-care seperti mengabaikan kebutuhan dasar, di antaranya ada makan teratur,
tidur cukup, waktu sosial, dan lain-lain. Mengabaikan relasi interpersonal karena pekerjaan menjadi prioritas utama dan interaksi sosial dianggap mengganggu produktivitas. Tingkah laku kompulsif bekerja yang dalam jangka panjang dapat berujung pada workaholicism atau kecanduan kerja. Mereka sering kesulitan memutus pekerjaan, bahkan di luar jam kerja atau saat sakit. Nah, berikut ada beberapa teori yang menjelaskan tentang fenomena berikut. Ada teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Menurut Maslow, manusia memiliki 5 tingkat kebutuhan yang tersusun secara hierarkis, yakni ada fisiologis, rasa aman, kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri. Dalam konteks hustle culture, individu sering terfokus pada kebutuhan penghargaan seperti pengakuan, status, atau pencapaian yang sering diperlihatkan melalui media sosial atau lingkungan profesional. Ada juga teori kognitif dari Aaron Beck. Beck mengemukakan bahwa pikiran otomatis negatif bisa membentuk keyakinan dan memengaruhi emosi serta perilaku. Dalam hustle culture, sering muncul pikiran otomatis seperti "aku tidak berguna jika tidak produktif", yang kemudian menciptakan tekanan psikologis berkepanjangan. Fenomena hustle culture mencerminkan pergeseran nilai dalam masyarakat modern yang mengutamakan produktivitas sebagai tolak ukur keberhasilan dan harga diri individu. Budaya ini tumbuh subur di era digital dan di mana narasi selalu sibuk dianggap sebagai simbol kegigihan dan kesuksesan, dan diperkuat oleh ekspektasi sosial serta tekanan dari media sosial yang memperlihatkan keberhasilan secara visual, cepat, dan intens. Secara psikologis, individu yang terpapar hustle culture mengalami perubahan signifikan dalam cara berpikir, merasakan, dan bertingkah laku. Dari segi pikiran, mereka membentuk keyakinan bahwa nilai diri hanya muncul ketika mereka produktif. Pemikiran seperti ini menciptakan tekanan kognitif yang menyebabkan perfeksionisme dan ketidakmampuan menerima kegagalan atau jeda. Dari sisi emosi, muncul rasa bersalah saat tidak bekerja, kecemasan karena takut tertinggal, bahkan kelelahan emosional yang dapat berujung pada burnout. Ketidakseimbangan antara kebutuhan emosional dan dorongan untuk terus bekerja merusak kemampuan individu dalam mengelola stres. Sikap dan perilaku juga berpengaruh. Individu menunjukkan kecenderungan overworking, mengabaikan kebutuhan dasar seperti istirahat dan relasi sosial, hingga menjadi workaholic. Perilaku ini sering sekali dikuatkan oleh reinforcement eksternal seperti pujian, pengakuan, atau pencapaian prestasi. Sesuai dengan teori behaviorisme Skinner. Di sisi lain, dampak neuropsikologis juga signifikan. Stres kronis akibat hustle culture meningkatkan kadar hormon kortisol dan mengaktifasi amigdala secara berlebihan. Area otak seperti prefrontal cortex menjadi kurang optimal dalam mengambil keputusan karena kelelahan mental, dan sistem reward yang mendorong individu untuk mencari pengakuan eksternal memperkuat siklus kerja berlebihan. Kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah hustle culture merupakan fenomena budaya yang mendorong individu untuk terus bekerja tanpa henti sebagai tolak ukur nilai dan keberhasilan diri. Meskipun sekilas terlihat sebagai bentuk semangat dan motivasi,
Tekanan sosial yang ditimbulkan dari tren ini berdampak signifikan terhadap kondisi psikologis individu. Pola pikir yang menyamakan harga diri dan produktivitas, perasaan cemas dan bersalah saat beristirahat, serta perilaku kerja berlebihan menunjukkan bahwa budaya ini dapat mengganggu keseimbangan mental dan emosional seseorang. Fenomena hustle culture perlu disikapi secara kritis. Produktivitas memang penting, tetapi harus diimbangi dengan kesadaran akan batas diri. Pemenuhan kebutuhan psikologis yang sehat dan pengakuan bahwa istirahat bukanlah kemunduran, melainkan bagian dari proses pertumbuhan dan keberlanjutan. Mungkin sekian dari saya. Saya ucapkan minta maaf bila ada kesalahan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.